195 tahun Kabupaten Purworejo, sebuah angka yang merefleksikan kedewasaan, kearifan, dan semangat untuk terus bertransformasi. Namun di balik kemegahan perayaan dan narasi berseri, berdaya saing, sejahtera, religius, dan inovatif, sejauh mana janji-janji tersebut benar-benar menyentuh nadi kehidupan masyarakat? Selamat datang di podcast Suara Rakyat. Hari ini, kita tidak hanya merayakan hari jadi, tapi melakukan refleksi mendalam atas fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang menjadi tanggung jawab Gedung Rakyat. Telah hadir bersama kita, Sri Kandi di kursi pimpinan parlemen, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Ibu Estri Utami Setiowati ST. Kita akan mengupas tuntas antara tema besar hari jadi dan realita di lapangan. Apakah harmoni yang tercipta di ruang paripurna sudah sejalan dengan kesejahteraan rakyat di pelosok desa? Tetap di Suara Rakyat, karena setiap aspirasi layak diperjuangkan. Podcast Suara Rakyat. Halo warga Purworejo, masih di podcast Suara Rakyat. Bulan Februari identik dengan bulan yang penuh dengan cinta. Namun bagi kita warga Purworejo, bulan Februari justru adalah bulan yang penuh sejarah. Yang mana Kabupaten Purworejo tepat pada tanggal 27 Februari 2026 berulang tahun yang ke-195. Di tengah kemeriahan pesta yang ada, kita patut untuk duduk sejenak, merenung. Sudah sejauh mana sebenarnya kita berkembang Kabupaten Purworejo ini? Hari ini saya kedatangan Sri Kandi parlemen kita dari fraksi Partai Demokrat yang juga sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo. Ada Ibu Estri Utami, Sarjana Teknik. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas Subur. Boleh disapa-sapa penonton kita? Ya, baik. Halo warga Purworejo yang menyaksikan podcast Suara Rakyat. Selamat siang dan selamat hari jadi ke-195 untuk seluruh warga Purworejo yang tercinta. Di momen hari jadi ini tidak hanya sekedar merayakan ulang tahun, tetapi ini adalah momen untuk kita berbangga, bersyukur, serta mengevaluasi diri sejauh mana kita sudah melayani negeri. Kesibukan yang akhir-akhir ini sedang dilakukan apa itu? Ya, kebetulan ini kita kemarin baru saja selesai melakukan kegiatan reses, mendengarkan aspirasi masyarakat, kemudian kita masih ada kegiatan musrenbang, baik di kelurahan, kecamatan, UPD, dan ini masih dalam tahap penyusunan pokir menuju musrenbang kabupaten, Mas. Ya. Bu Estri, tema ulang tahun Purworejo kali ini adalah Purworejo berseri, berdaya saing, sejahtera, religius dan inovatif. Berdaya saing, sejahtera, religius dan inovatif. Sebagai pimpinan dewan yang barangkali sering berdiri di posisi kritis terhadap kebijakan eksekutif, kira-kira bagaimana tanggapan Ibu terhadap tagline dari Purworejo berseri itu? Ya, pertanyaan yang cukup tajam ya. Tadi tagline-nya adalah Purworejo berseri, berdaya saing, sejahtera, religius, dan inovatif. Kita fokus pada yang pertama tentang berdaya saing.
Saat kita berbicara tentang berdaya saing, maka tentu kita bicara tentang sumber daya manusia dan juga sumber daya non-manusia atau fisik ya. Di masyarakat kita masih melihat banyak usia produktif yang pada saat ini masih menganggur karena kurangnya lapangan pekerjaan dan memaksa mereka harus keluar dari Kabupaten Purworejo untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Saat sudah menjadi pekerja di Purworejo pun, gaji yang mereka terima sangat jauh dari kata layak. Maka bagaimana kita mau bicara tentang daya saing kalau di dalam kabupaten sendiri kita stagnan dalam bidang investasi, tidak adanya pembukaan lapangan pekerjaan baru yang bisa diserap oleh masyarakat. Kebijakan yang baik bukanlah kebijakan yang sering diumumkan, tetapi adalah kebijakan yang harus dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya sebesar-besarnya oleh rakyat. Pemerintah harus betul-betul memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan itu kembali kepada masyarakat dan memberi dampak dalam bentuk kesejahteraan yang nyata. Evaluasi saya untuk pemerintah daerah yaitu banyak program yang bagus, tetapi kadang implementasinya lemah. Anggaran sudah kita berikan, tetapi output dari kegiatan itu kurang berdampak kepada masyarakat. Ini sering sekali menjadi persoalan klasik yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. Realisasi lambat, kualitas pekerjaan tidak optimal, dan manfaatnya belum merata. Kedua, komunikasi publik kurang efektif di mana transparansi anggaran tidak terbuka untuk umum, sehingga terkadang masyarakat tidak bisa mengetahui sejauh mana pelaksanaan dari kegiatan tersebut. Kemudian yang ketiga ada pada ketimpangan prioritas anggaran, di mana masih ada pembangunan-pembangunan yang kurang merata karena dianggap di kota lebih baik daripada di desa, sehingga terkadang anggaran untuk desa-desa terpencil masih kurang prioritasnya. Artinya ada ketimpangan Bu antara visi dan juga eksekusi. Ya, betul sekali. Masih adanya ketimpangan visi dan aksi di lapangan. Lalu bagaimana dengan poin sejahtera, yang mana pemerintah sering mengklaim bahwa tingkat kemiskinan di kabupaten kita menurun? Kita patut mengapresiasi bahwa angka kemiskinan sudah menurun, tetapi angka hanyalah di atas kertas. Padahal sejahtera secara kualitatif itu hal yang lebih besar lagi. Saya banyak turun ke lapangan, banyak menjumpai masyarakat pada saat kemarau mereka susah sekali mencari air bersih. Kemudian petani kita pada saat mencari pupuk juga kesulitan. Pada saat panen, harga jual panen pun tidak sebanding dengan biaya operasional yang sudah mereka keluarkan untuk melaksanakan kegiatan pertanian. Sehingga ada ketidaksinkronan di sini. Sejahtera itu bukan hanya angka di atas kertas, tetapi tentang rasa tenang masyarakat saat bangun tidur untuk memikirkan makan esok hari. Ibu juga sering menyoroti tentang inovatif. Bukankah Kabupaten Purworejo sering juga menggencarkan tentang digitalisasi? Bukankah itu juga sebuah kemajuan? Ya, betul sekali. Itu adalah sebuah kemajuan yang sangat berarti karena kita memang harus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi pada masa sekarang ini di mana semuanya tentang digitalisasi. Tetapi inovasi itu tidak sekedar kita membuat aplikasi kemudian ditinggalkan. Inovatif itu soal mentalitas birokrasi. Kalau rakyat masih harus mondar-mandir hanya untuk sekedar mengurus pengirizinan atau mengurus surat menyurat, padahal itu bisa selesai dalam 1 jam, di mana letak inovasinya? Harusnya inovasi itu menghasilkan sesuatu yang efektif,
memberi solusi terhadap sebuah masalah, bukan malah menimbulkan celah untuk masalah yang baru gitu. Sebagai tokoh oposisi, mungkin orang-orang akan beranggapan Bu Estri hanya kritik saja. Lalu apa tawaran konkret Ibu dan juga rekan-rekan DPRD terhadap tagline berseri supaya tidak hanya menjadi tagline saja berseri? DPRD adalah sebuah institusi di mana di situ terdiri dari berbagai macam partai. Posisi kami saat ini adalah menjadi penyeimbang, karena bagaimanapun DPRD dan pemerintah daerah adalah mitra yang bekerja bersama-sama untuk masyarakat Purworejo yang lebih luas. Jadi kami hadir sebagai penyeimbang untuk menguatkan kolaborasi. Kritik kami adalah bentuk kasih sayang agar pemerintah daerah tidak tidur dan terus berbenah. Tawaran kami jelas. Yang utama adalah revisi prioritas anggaran. Di ranah kami sebagai anggota DPRD, kami mempunyai 3 tugas utama. Yang pertama adalah tentang legislasi atau pembuatan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kami memiliki tupoksi anggaran. Dan yang ketiga, kami mempunyai tupoksi pengawasan. Maka kami akan menggunakan hak-hak kami itu untuk menjadi sosok penyeimbang di dalam kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah. Orientasi kita adalah kepentingan umum, yaitu masyarakat Purworejo pada umumnya. Yang pertama, DPRD akan melakukan pengawasan. Yang pertama terhadap pengawasan kebijakan. Tujuannya agar kebijakan itu betul-betul sesuai dengan RPJMD dan tidak menyimpang dari kepentingan rakyat. Yang kedua, kita ada pengawasan anggaran. Tadi kita sudah bilang bahwa harus ada prioritas anggaran. Karena memang anggaran di Kabupaten Purworejo ini tidak besar, sehingga kita penting sekali untuk memikirkan sekecil apapun pengeluaran, itu harus kembali memberi dampak kepada masyarakat. Jangan terlalu banyak proyek-proyek mercusuar yang terlihat besar, bagus untuk difoto, tetapi dampaknya kepada masyarakat itu kurang. Yang ketiga adalah pengawasan pelaksanaan program. Tujuannya agar semua pekerjaan sesuai dengan spesifikasi, bantuan tepat pada sasaran, program ekonomi dapat mendorong UMKM dan petani. Kemudian yang keempat, kita ada pengawasan pelayanan publik, di mana tujuannya adalah agar pelayanan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur berjalan efektif, serta harus ada respon cepat terhadap keluhan masyarakat. Lalu soal poin religius, Bu. Purworejo punya basis massa yang banyak di sana. Bagaimana pandangan Ibu soal itu? Poin dari religius. Religius itu harus jadi fondasi integritas. Purworejo ini kota santri, kota pejuang. Harusnya nilai religius tercermin dari pemerintahannya yang bersih dari korupsi dan adil dalam pembagian bantuan. Religius tidak hanya menjadi identitas, tetapi harus menjadi ruh dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah. Jangan sampai label religius hanya dipakai pada saat seremonial doa, tapi di belakangnya kebijakan tidak berpihak pada keadilan. Ketika nilai agama menyatu dengan tata kelola yang baik, maka Purworejo akan menjadi daerah yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Di usia yang ke-195 tahun, Kabupaten Purworejo, kira-kira kado yang paling ingin Ibu berikan atau Ibu perjuangkan sebagai Wakil Ketua DPRD untuk masyarakat Purworejo? Kado saya adalah keberanian untuk mendengar dan keberanian untuk beraksi. Saya ingin memastikan DPRD tetap menjadi tempat yang paling nyaman bagi masyarakat untuk mengadu apapun keluhan mereka
saat suara mereka tidak didengar oleh eksekutif. Purworejo berseri semoga tidak hanya menjadi tagline, tetapi itu betul-betul menjadi sebuah kebijakan yang nyata. Nyata kerjanya, nyata dampaknya, dan nyata keadilannya. Hari jadi adalah pengingat bahwa kita ini bagian dari mata rantai sejarah. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan wajah Purworejo di masa yang akan datang. Sebagaimana kita saat ini menikmati perjuangan dari para pendahulu. Sebagai lembaga DPRD, sudah seharusnya kita memperkuat persatuan, tingkatkan kinerja, dan pastikan setiap kebijakan membawa manfaat untuk rakyat. Kita ingin Purworejo tidak hanya maju secara fisik, tapi juga kuat secara moral, budaya, dan kesejahteraan sosialnya. Dirgahayu Kabupaten Purworejo, semoga semakin maju, sejahtera, dan bermartabat. Luar biasa, refleksi yang sangat mendalam dari Ibu Estri Utami. Semoga ini bisa menjadi pelecut semangat bagi kita untuk membangun Purworejo yang lebih baik lagi ke depan. Terima kasih Bu Estri atas waktunya. Warga Purworejo tetaplah kritis karena ini adalah bagian dari cinta kita kepada daerah ini. Saya syukur, sampai jumpa di edisi berikutnya yang akan membedah kinerja Bapemda. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Di balik setiap langkah besar pembangunan Kabupaten Purworejo, terselip dedikasi sosok Sri Kandi, wakil rakyat yang tak kenal lelah berjuang. Ia adalah Estri Utami Setiowati, ST. Lahir dari latar belakang akademis sebagai lulusan arsitektur Universitas Gadjah Mada tahun 1999, Ibu Estri memiliki ketajaman berpikir dan ketelitian dalam merancang masa depan. Namun, jauh sebelum beliau terjun langsung ke ranah kebijakan publik, perjalanan politiknya telah ditempa melalui pengalaman berharga di balik layar. Selama bertahun-tahun, beliau setia mendampingi sang suami, Bapak Yopi Prabowo, dalam menjalankan amanah sebagai pimpinan partai sekaligus pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo. Pengalaman mendampingi suami di dunia politik bukanlah sekadar peran pendukung bagi beliau. Dari titik itulah, Ibu Estri belajar memahami denyut nadi aspirasi masyarakat, menyelami dinamika organisasi, hingga mengerti bahwa politik adalah instrumen mulia untuk membawa perubahan. Kini, panggilan pengabdian itu ia jemput dengan langkah tegar. Pada Oktober 2024, sejarah mencatat namanya saat ia dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo dari Partai Demokrat. Kehadirannya menjadi warna yang sangat penting sebagai satu-satunya perempuan yang duduk di unsur pimpinan parlemen saat ini. Mewakili masyarakat di daerah pemilihan 1, meliputi Purworejo dan Kaligesing, Ibu Estri membawa misi kemanusiaan yang nyata. Fokusnya tak tergoyahkan, beliau berdiri di garda terdepan memperjuangkan kesejahteraan guru-guru PAUD yang merupakan ujung tombak pendidikan usia dini. Beliau adalah suara bagi pemberdayaan perempuan dan penggerak utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Dedikasinya tidak berhenti di kursi parlemen. Sebagai Ketua Perpani Purworejo, beliau memimpin dengan fokus dan presisi dalam membina olahraga panahan. Sementara itu, sebagai salah satu nahkoda di Kaukus Perempuan Politik Indonesia atau KPPI Purworejo, beliau menjadi inspirasi bagi kaum perempuan untuk berani tampil, bersuara, dan mengambil peran dalam menentukan kebijakan daerah. Di tengah kesibukan yang luar biasa, beliau tetaplah seorang ibu yang penuh kasih bagi Haidar Zaki dan Adhika Raffi, serta sandaran teduh bagi keluarganya. Estri Utami Setiowati, ST, seorang arsitek, seorang ibu, dan kini pimpinan rakyat. Dedikasi nyata untuk Purworejo yang lebih sejahtera dan bermartabat.